Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya, Krisanti Tarigan, bisa menemani Anda dalam bincang-bincang dengan tema bagaimana tenaga kesehatan menjaga diri dari COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, sebagai tenaga dokter dalam memerangi COVID-19, sangat beresiko terpapar COVID-19. Berbagai cara ditempuh guna melindungi para tenaga kesehatan, mulai dari penggunaan alat pelindung diri, tes swab gratis bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk vaksin bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dalam waktu dekat siap diproduksi. Bagaimana para tenaga kesehatan berjuang menangani pasien tanpa melupakan keselamatan diri? Hari ini telah hadir di studio bersama saya, Mas Triandi Mirsal AMK, perawat dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Biasanya dipanggil Mas Andi ya Mas ya? Saya panggil dengan Mas Andi aja. Bagaimana kabarnya Mas Andi? Sehat selalu ya Mas ya? Semoga sehat selalu. Juga ada satu lagi narasumber dari kita, terhubung via Zoom. Beliau merupakan Kombes Polisi Dr. Sumi Hastri Purwanti SPF, Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Semarang. Dr. Hastri ini beliau merupakan juga adalah sebagai tim DFI atau Disaster Victim Identification Polri yang menangani kasus bom Bali 1 serta 2 dan juga kasus-kasus lainnya. Apa kabar Bu Hastri? Baik Mbak. Semoga sehat selalu ya Ibu. Semoga sehat selalu. Baik, sebelum kita mulai, kita ingin menginformasikan bahwa kondisi studio saat ini telah disanitasi mikrofonnya, dan kami juga sudah menggunakan disinfeksi dan juga kami selalu senantiasa menjaga jarak. Jadi kami selalu memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Talkshow ini juga ditujukan untuk semua kalangan. Jadi sebelum kita mulai acara ini Mas Andi, ada baiknya kita sebenarnya mencuci tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer. Saya persilakan dulu Mas Andi untuk mencuci tangannya. Ini pakai 6 langkah. 6 langkah ya. Harus protokol 6 langkah agar Ini Siska. Baik. Ini selalu 6 langkah. Baik, semoga Bu Hastri juga sudah mencuci tangan ya Ibu. Pastinya sudah mencuci tangan. Baik, Ibu Hastri tunggu sebentar. Sebelum saya ke Ibu Hastri, saya ingin bertanya dulu ke Mas Andi nih. Mas Andi, mohon dipakai mic-nya. Ya, terima kasih. Bisa diceritakan nggak pengalamannya saat bertugas merawat pasien COVID-19? Pasti tidak mudah ya Mas Andi ya. Tapi ini karena sebenarnya ini adalah perawat dan dokter itu adalah garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Bisa diceritakan nggak pengalaman Mas Andi? awal-awal sih ada rasa cemas takut gitu ya. Ya cemas takut itu khawatir kita tertular COVID juga gitu. Namun dengan support dari rumah sakit dan support masyarakat, kita menggunakan APD lengkap dan menjaga protokol kesehatan, makanya kita dapat terhindar dari virus tersebut, dan mudah-mudahan kedepannya tenaga kesehatan tidak ada yang terkena virus tersebut gitu. Baik, ini sekarang semuanya sudah lengkap ya Mas ya, APD semuanya sarana dan prasarana pasti sudah sangat lengkap ya di rumah sakit untuk tenaga kesehatan. Alhamdulillah sekarang sudah tersupport dibanding awal-awal ketika pandemi dulu. Ketika pandemi dulu kan ada kekurangannya. Tapi kalau sekarang untuk APD dan suplemen dan untuk penginapan juga kita telah tersedia untuk saat ini. Baik, ini kabar yang menggembirakan ya. Kabar yang sangat menggembirakan bahwa sekarang semua sudah dilengkapi. Semoga selalu terjaga ya Mas ya kesehatannya. Ini saya ingin ke Ibu Hastri dulu nih. Bu Hastri, di Rumah Sakit Bayangkara sendiri bagaimana nih? Bagaimana protokol kesehatan yang dijalankan guna melindungi tenaga medis Ibu?
Iya Mbak, mau saya sampaikan langsung atau tadi ada paparan saya nggak usah? Boleh Ibu, sebentar kami akan menyajikan paparannya. Nggak usah. Ya, Ibu, silakan Ibu. Nah, jadi Ya, lanjut. ini kita membuat definisi dari tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus meningkatkan kewaspadaan tadi. Dan memang dari yang penting kita harus pikirkan ini dari manajemen fasilitasnya. Manajemen fasilitasnya, personil higien, tata cara komunikasi, coping diri, dan penanganan pasien yang terminasi. Seperti itu. Ini sekilas ya, paparannya ya. Baik Ibu. Kalau di kami, gimana Mbak? Halo? Ya, silakan Ibu. Saya bacakan ya. Ya, silakan Ibu. Jadi kita penting sekali di lingkungan rumah sakit, khususnya bagi tenaga kesehatan, medis ataupun paramedis, untuk menjaga fasilitas yang baik, yaitu dengan alat perlindungan diri, juga dengan alat perlindungan diri juga, misalnya memakai sarung tangan yang sekali pakai, memakai jubah lengan panjang yang bersih, masker yang medis ya, tidak kain, dan prosedur aerosolnya seperti intubasi juga digunakan, respirator partikular seperti N95 itu maskernya tadi Mas yang pakai itu bagus, dan periksa kerapatannya juga kacamatanya yang benar-benar menutup semua kedua bola mata sehingga tidak ada misalnya bersin atau batuk atau cairan yang masuk ke dalam rongga mata dari pasien yang terinfeksi, seperti itu Mbak. Dan kita penting dari awal sebenarnya memang perlindungan diri nomor 1 untuk tenaga kesehatan. Jadi seperti rekan-rekan ketahui, selain kepala rumah sakit Bayangkara tingkat 2, saya itu spesialis forensik juga Mbak. Jadi sebelum dinas di sini, saya dari awal COVID itu di instalasi forensik rumah sakit Said Sukamto, saya kebetulan kepalanya. Jadi saya melakukan persiapan waktu saya dengar di Wuhan atau di Cina ada COVID-19, kita siapkan itu seluruh alat prasarana dan tenaga medis. Jadi kita latih tadi dari cara mencuci tangan, memakai masker, memakai APD, memakai pelindung mata, pelindung wajah, sampai pakai sepatu seperti itu, dan pakai pelindung atau apron untuk melakukan pemeriksaan jenazah. Dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun saya sudah tidak di Jakarta, teman-teman saya staf forensik di sana itu dalam keadaan baik dan sehat selalu, karena itu proteksi diri yang penting, proteksi diri seperti itu. Sebenarnya di paparan saya juga udah saya bagi untuk manajemen kita diri sendiri untuk menjaga tadi, termasuk mekanisme pertahanan jiwa untuk tetap happy, tidak boleh takut, semangat, dan selalu berpikir ini pekerjaan kita untuk kemanusiaan, karena kita memang kebetulan profesinya di tenaga kesehatan, jadi mau tidak mau ya harus berpikir untuk menolong teman-teman atau saudara kita yang terkena COVID-19, seperti itu Mbak. Itu sekilas seperti itu. Baik Ibu, rasanya Ibu persiapannya sudah matang ya, sudah bahkan sebelum setelah mendengar kabar bahwa di Cina ada COVID, sudah dilakukan persiapan-persiapan terlebih dahulu, termasuk mentraining tenaga-tenaga medis tadi. Iya. Luar biasa Ibu. Ini saya ke Pak Andi dulu ya Ibu ya. Pak Andi, ini kan pasti kalau keluarga di rumah pasti deg-degan nih ya, tiap hari harus menangani pasien COVID-19. Gimana keluarga merespon kalau Pak ada potensi gitu ya Pak Andi terkena COVID-19. Bagaimana keluarga merespon hal tersebut Pak? Pertama sekali saya memberi keterangan kepada keluarga agar tetap berdoa dan jaga protokol kesehatan, olahraga juga. Nah, kemudian saya tetap bilang kita di tempat kerjaan itu APD-nya lengkap, jadi aman untuk bekerja, dengan harapan semua aman dan terhindar dari corona atau COVID-19 tersebut. Nah,
memang keluarga suka bertanya-tanya ya, dan itu tidak sekali asal pulang, kadang bertanya lagi, tapi tetap saya jelaskan udah tenang aja gitu, supaya mereka pun bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti itu. Baik Pak, itu memang yang paling berat adalah keluarga ya. Keluarga, benar. Keluarga paling penting ini, karena juga tapi kan sebenarnya APD-nya sudah lengkap, Ya. kemudian juga seluruh protokol kesehatan sudah dijalankan, dan itu yang paling penting sebenarnya dari seluruh proses ini ya Pak ya, bahwa Bapak akan terhindar terus dari resiko-resiko terpapar Ya. COVID-19. Kalau Bu Hasti, bagaimana nih Ya, Bu Mbak. perbedaan menangani pasien positif dengan penyakit penyerta atau komorbid? Boleh ceritakan nggak dari sudut penanganan medisnya Bu Hastri? Memang berbeda dari awal masuk di UGD kita. Kalau pasti dia karena COVID-19 pasti kita pisahkan langsung. Kalau memang masih tanpa gejala dan dia butuh untuk isolasi, kita ada disiapkan di rumah sakit kita, betul-betul. Jadi memang niatnya untuk dipantau juga pasien tersebut. Takutnya sekarang tanpa gejala, besok ternyata ada gejala dan dia cemas, tidak bisa tertangani. Kalau di rumah sakit kan termonitor Mbak, dari kegiatannya dia, dari aktivitas dia, dan termotivasi untuk dia minum vitamin, tidur cukup, dan olahraga seperti itu di rumah sakit kita gitu. Kalau memang ada penyakit penyerta dan tidak bisa kita tangani dengan baik, bahkan dia mungkin masuk keadaan yang tidak diinginkan, memburuk, itu biasanya kita langsung tahu dan kita rujuk ke rumah sakit yang dengan fasilitasnya lengkap seperti itu. Jadi kita tetap aware ya, tetap hati-hati dengan penanganan pasien-pasien ini. Jadi alhamdulillah khususnya di Semarang itu masyarakat mungkin sudah tahu juga kalau memang dia berat dan tahu harus dirawat dengan fasilitas kesehatan yang bagus, dia datang ke rumah sakit yang besar seperti itu. Misalnya di Rumah Sakit Karyadi atau Telogorejo. Gitu Mbak. Baik Ibu. Nah, Mas Andi nih, kalau ada nggak cerita yang mengesankan gitu, yang mengesankan menangani pasien positif COVID-19, dan tantangannya apa tuh Mas? Saya cerita sedikit sebelum ke pasien, bahwasanya saya sehari-hari kerja di IGD Rumah Sakit Pusat Pertamina. Nah, dan juga berdampingan dengan ruangan ICU. Mestinya dan pastinya pasien yang ditangani tidak hanya OTG saja, tapi ada yang pasien kritis. Nah, kita lihat ada satu pasien di sana yang terserang COVID-19, yang terjadi gangguan pernapasan. Dia sesak berat dan harus ditolongin oleh tim medis, dan kita rawat dan harus pakai alat bantu pernapasan. Nah, ini kita rawat beberapa hari. Akhirnya pasiennya ini sembuh dan bisa berkumpul kembali kepada keluarga. Nah, dalam perjalanan juga kita mensupport beliau, terutama psikologinya. Karena ini pasien-pasien COVID-19 tidak hanya sakit secara fisik, tapi psikologinya terganggu juga gitu. Kira-kira seperti itu yang saya sangat berkesan sekali, dan kita senang beliau bisa berkumpul lagi kepada keluarga gitu, Mbak Santi. Ada perasaan sangat bahagia Mas ya, bahagia melihat orang pastinya, lain juga bahagia ya. bisa berkumpul bersama keluarganya ya. Saya dan teman-teman seperti itu. Tapi ini Dokter-dokternya. saya ada yang nyambung nih dari Bu Hastri dan Mas Andi nih, bahwa ternyata bahagia itu penting ya. Iya, penting sekali. dalam apa namanya mengurangi resiko terpapar COVID-19 dan sembuh dari COVID-19, itu bahagia itu sangat penting sekali. Baik, Bu Hastri, Ya, kalau Mbak. kasus yang paling menonjol dialami oleh tenaga medis dan kesehatan di rumah sakit Bu Hastri apa nih Bu? Kebetulan kalau di rumah sakit kami mengelola atau merawat anggota Polri khususnya dan keluarganya yang memang positif dan perlu untuk isolasi. Jadi kita memotivasi biar mereka tetap sabar dan tidak stres, karena kan sebagai anggota Polri pengennya kerja sesuai perintah dan dia merasa tidak ada gejala, dia merasa sehat, padahal itu rawan, bisa aja dia menulari teman-temannya sekantor, bahkan keluarganya. Jadi kita memotivasi mereka agar ibaratnya ya menerima kalau memang positif karena COVID-19. Jadi
tetap tenaga kesehatan di sini di rumah sakit kami juga bisa memotivasi mereka gitu supaya bisa aja 3-4 hari setelah itu negatif, terus kita tes lagi sampai kira-kira 7 hari dan benar-benar sehat bisa kembali bekerja seperti itu. Dan ada juga yang lama sampai sebulan karena mungkin dia penuh pikiran dan pengennya cepat sembuh, pengen sembuh nggak sembuh-sembuh gitu Mbak. Ada yang sampai sebulan di isolasi di sini. Kalau di penanganan jenazah waktu saya di Jakarta itu ya edukasi keluarga biar menerima kalau memang keluarganya meninggal karena COVID-19 dan harus segera dimakamkan di pemakaman yang sudah disiapkan oleh Pemda DKI di Pondok Rangon. Dan itu harus segera memang karena kalau dibawa ke rumah rawan dan bisa menambah mungkin keluarganya nangis, buka jenazahnya seperti itu ya, itu makanya bisa menulari infeksi virus 19-nya COVID-19 itu. Gitu Mbak. Jadi tidak hanya menyembuhkan dari sisi medis ya Bu ya, tapi juga menyadarkan bahwa pasien harus menerima dulu bahwa mereka sakit. Setelah itu baru bisa dimotivasi ya Bu ya untuk segera sembuh dari situ. Luar biasa. Kalau Mas Andi, ada rasa takut nggak sih berhadapan dengan pasien COVID-19? Apalagi pertama-tama awal-awal dulu ya. Iya. Ada rasa takut nggak? Waktu awal ya takut sekali gitu ya. Tapi terakhir ini masih ada juga. Tapi diminimalisir dengan doa biasanya saya. Terus kita berdoa sebelum menangani pasien, tetap berdoa dan juga protokol kesehatan itu penting sekali. Misalnya pakai masker. Kalau untuk petugas kesehatan melakukan tindakan dengan masker standarnya khususnya dan juga APD-nya harus lengkap dan harus disiplin dalam menggunakan APD. Tidak boleh tidak seperti itu untuk menjaga kondisi kesehatan tenaga kesehatan dan teman-teman. Itu APD itu dipakai seharian ya Mas ya? Tergantung shift. Biasanya kan saya kerja shift. Ada yang 4 jam, ada yang lebih dari 4 jam juga. Kalau lihat situasi, biasanya kita 4 jam bergantian. 4 jam bergantian ya? 4 jam bergantian. Karena harus istirahat juga. Karena buka APD kan susah ya. Jadi mesti ada ganti shift ya baru untuk bisa istirahat. Bu Hastri, kalau di Bu Hastri sendiri, bagaimana, ada pengalaman khusus nggak dalam menangani pasien COVID? Dan apa tantangannya? Terus harapan dan pesan yang ingin disampaikan Bu Hastri kepada masyarakat Indonesia khususnya, ada nggak yang ingin disampaikan dari Bu Hastri? Ya mungkin karena informasi tentang sakit COVID-19 ini sudah di mana-mana ya, masyarakat mungkin tahu kalau ada gejala sudah tidak bisa merasakan, bau atau mungkin demam atau sesak nafas atau mau pusing aja, segera sadar diri, jadi tahu tanpa menunggu lebih parah mungkin datang ke rumah sakit untuk periksa minimal screening di rapid test baru swab seperti itu. Dan kalau bisa memang mindsetnya masyarakat itu datang ke rumah sakit nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu. Saya juga di sini seperti itu, tantangannya memotivasi rekan-rekan saya sesama anggota Polri dan keluarganya datang ke rumah sakit saya gitu. Rumah sakitnya sudah steril kok, sudah selalu kita rutin di disinfektan seperti itu. Jadi tempat isolasinya terpisah gitu. Dan kalau tidak kontak atau tidak kena cipratannya atau langsung dari darah seperti itu kan tidak terinfeksi gitu. Jadi nggak usah takut. Nah, dulu masih takut Mbak. Jadi tantangannya sekarang pelan-pelan teman-teman dan masyarakat sekitar kita juga umum datang ke kita untuk sadar diri ya, memeriksakan gitu sebelum mungkin vaksin ditemukan ya atau dikirim oleh pemerintah kita untuk seluruh warga negara masyarakat Indonesia. Dan itulah harapan saya, jadi kita tetap hati-hati gitu. Jangan lupa juga masker ya, cuci tangan. Saya juga sehari habis ini cuci tangan, mau pegang apa cuci tangan seperti itu. Mungkin kalau Mbak sih nggak pakai kacamata kan kadang lupa ya, kucek-kucek mata, tangannya masih kotor lah. Kalau masih bersyukur pakai kacamata kadang seperti itu. Itu Mbak, terima kasih. Iya, memang itu yang paling penting adalah menjaga protokol kesehatan ya Ibu ya. Sama-sama kita menjaga protokol kesehatan karena kalau nggak dimulai dari kita, siapa lagi gitu yang melakukan ya. Tapi Ibu, misalnya sebenarnya
kalau ada pasien terkena COVID-19, itu motivasi yang diberikan kepada pasiennya berupa apa ya Bu ya? Tadi kan Ibu cerita tuh bahwa memberikan motivasi gitu ya. Itu bentuknya seperti apa sih Bu? Misalnya apakah tiap hari dikasih semangat, diajak ngobrol atau seperti apa Ibu? Dari pertama dokter kita yang di UGD ya menjelaskan tentang sakit virus COVID-19 ini dan apa gejalanya, misalnya memberat atau memang lebih parah lagi gejalanya. Jadi pasien sudah tahu gitu, jadi tahu. Makanya dia harus benar-benar semangat untuk kembali sehat gitu, seperti itu. Dan kita motivasi seperti itu. Setelah itu di ruang isolasi atau perawatan ya dokternya memeriksa setiap pagi dan sore dan dikasih vitamin sambil dijelaskan tetap positif, dan di dalam ruangan itu juga termonitor ya Mbak, dari CCTV, dan didengarkan bisa lagu-lagu, nonton TV, dan bila pagi ada matahari diajak untuk olahraga, berjemur, seperti itu. Dan alhamdulillah sih banyak yang tidak lama di sini seperti itu. Maksimal yang paling tadi yang sampai sebulan itu karena dia stres, jadi nggak sembuh-sembuh gitu, nggak negatif-negatif swabnya seperti itu. Jadi ya terus-terusan Mbak. Karena kan sepi ya sendiri di ruangan. Kalau tidak diajak ngobrol, dimotivasi ya dia akan merasa sendiri. Iya. Ini saya jadi semakin mengapresiasi tenaga medis sekarang nih, setelah dapat cerita dari Bu Hastri dan Mas Andi. Saya sangat mengapresiasi karena tidak hanya menyembuhkan dari sisi medis ya, tapi juga secara psikologi dan secara berkomunikasi juga penting. Cara berkomunikasi juga sangat penting kepada pasien. Mas Andi, terakhir nih, ada harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia? Terima kasih. Saya tetap kepada sahabat-sahabat saya, masyarakat saya, menyampaikan pesan saya yang terakhir adalah menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, dan juga olahraga, berdoa, jangan lupa ini harus kita jalankan setiap sehari-hari, karena dengan tengah pandemi ini diperlukan sekali untuk memutus mata rantai COVID-19. Kira-kira itu pesan dari saya saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Mas Andi dan Bu Hastri. Pemirsa, saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang ini semoga hari ini sangat bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelumnya Mas Andi, tadi kan Mas Andi udah ngasih pesan nih kepada masyarakat Indonesia. Saya juga ingin ngasih pesan kepada pemirsa untuk pertama selalu memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan yang ketiga, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kita ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan, belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Baik, pemirsa, saya akhiri talk show siang hari ini. Saya Krisanti Tarigan bersama tim yang bertugas serta para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat